Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan membacakan materi saya yang berjudul kesenian. Jadi yang pertama itu pengertian kesenian. Pengertian kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain, misalnya mitos berfungsi menentukan norma untuk perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan secara umum. Kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Dalam Kamus Praktik Bahasa Indonesia, seni diartikan sebagai kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi atau yang luar biasa. Untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi itu maka diperlukan bahasa sebagai medianya. Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu, sehingga tidak heran jika seni sering kita jumpai dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa seni adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang ditimbulkan dan bersifat indah, menyenangkan, dan dapat menggerakkan jiwa manusia. Kata seni berasal dari kata sani yang berarti jiwa yang luhur atau ketulusan jiwa. Samsudin mengutarakan bahwa istilah seni dipergunakan untuk melukiskan sesuatu yang bersifat arti personal, kreatif, dan original. Semua materi yang terkandung dalam suatu kesenian diperoleh manusia secara sadar lewat proses belajar. Lewat kegiatan belajar inilah diteruskan kesenian dari generasi yang kepada generasi selanjutnya. Maka kesenian diteruskan dari generasi ke generasi. Kesenian yang telah lalu berinteraksi pada masa kini, dan kesenian masa kini akan disampaikan ke masa yang akan datang. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Berdasarkan pendapat mengenai seni tersebut, dapat disimpulkan bahwa seni adalah hasil karya manusia yang berasal dari kesanggupan mereka untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tidak semua manusia bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa, tergantung akal yang dimiliki manusia. Semakin tinggi kreativitas yang mereka punya, semakin tinggi juga nilai karya yang diciptakan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian konsep seni. Konsep seni adalah berbagai hal-hal abstrak, konseptual atau teori yang menyelubungi ide, perancangan, dan pembentukan seni secara umum. Salah satunya adalah pengertian seni, sifat dasar seni, unsur pembentukan seni, fungsi, prinsip, hingga ke bentuk konkret. Memahami konsep seni membawa kita pada berbagai kemungkinan langkah baru dalam mengeksplorasi dan menciptakan karya seni. Karena kita tahu apa saja parameter yang dapat disesuaikan dari masing-masing pembentukan seni. Tentunya unsur intrinsik seni adalah hal utama yang akan dirangkai untuk menciptakan seni. Namun unsur pembentuk seni tidak hanya dari dalam saja. Lukisan tidak akan menjadi lukisan jika ia tidak diakui sebagai lukisan oleh masyarakat. Seni bela diri akan menjadi koreografi atau tari dalam konteks yang berbeda. Advertisement seni tercipta berdasarkan konkret atau wujud nyatanya dan berbagai hal-hal pembentuk lainnya seperti sifat, fungsi, bentuk, struktur, dan bahkan pengertian seninya sendiri. Pengertian seni akan sangat berpengaruh pada karya seni yang diciptakan. Misalnya di masa lalu karya seni kontemporer tidak akan diakui sebagai seni oleh masyarakat. Mengapa? Karena pengertian seni pada masa lalu cenderung lebih diartikan sebagai peniruan alam hingga ke media dokumentasi. Selanjutnya, bagian D. Struktur seni dalam konsep seni. Yang pertama, struktur seni adalah tata hubung unsur-unsur seni yang membangun suatu kesatuan karya seni. Yang kedua, struktur adalah unsur pembentuk internal karya seni. Misalnya garis, bentuk, warna, bentuk, dan tekstur. Untuk seni rupa, seni musik terdiri dari melodi dan irama. Yang ketiga, tema adalah ide pokok secara keseluruhan mengenai apa yang ingin dipersoalkan atau dibawakan dalam karya seni. Misalnya tema sosial, perihal moral, tema kasih sayang. Bagian keempat, medium atau media, merupakan wahana atau material dan alat apa yang digunakan untuk menciptakan seni. Apakah kanvas untuk lukisan, instrumen perkusi untuk seni musik. Yang kelima, gaya, merupakan gaya khas seperti apa yang seniman ingin tonjolkan.
gaya berhubungan dengan kebiasaan, latar belakang, dan idealis dari senimannya sendiri. Beberapa seniman lebih cenderung suka sesuatu yang tampak liar, alami, intuitif, atau justru ada yang ingin sangat terkonsep dan terstruktur ala akademik. Yang terakhir, aliran atau genre adalah suatu mazhab gaya kelompok atau kepercayaan bersama yang ingin digunakan. Bisa jadi realisme, naturalisme, dadaisme untuk seni rupa, pop, jazz, tradisional untuk seni musik, dan sebagainya. Seniman juga bisa menggabungkan beberapa aliran dalam karyanya. Bagian C, sifat dasar seni. Sifat dasar dari seni secara tidak langsung akan menyetir karya yang diciptakan menjadi berkarakter seperti seni sebagaimana mestinya. Jika karya memang memenuhi dalam dasar-dasar penciptaannya, seni pada dasarnya sangat universal, namun juga individual, ekspresif, kreatif, dan abadi. Berikut adalah penjelasan dari kelima sifat dasar seni. Yang pertama, universal. Seni berkembang di seluruh belahan dunia dan dapat dimengerti atau dipahami oleh banyak orang. Yang kedua, individual. Meskipun sifatnya universal, setiap karya seni memiliki ciri khas individual seniman hingga suatu kelompok dalam penciptaan atau penyampaiannya. Yang ketiga, ekspresif. Seni akan menyampaikan ekspresif seiman dan penikmatnya sendiri. Kedua belah pihak akan memiliki ekspresif unik sendiri dalam berinteraksi dengan seni. Yang ketiga, kreatif. Seni adalah penciptaan hal-hal baru, rekonstruksi, atau saduran orisinal alami dari penciptanya. Yang terakhir, abadi. Seni akan terus hidup, baik seutuh mungkin melalui peninggalan artefak yang berhasil dijaga keutuhannya maupun melalui cercahan kecil oleh seniman generasi penerusnya. Bagian E, yaitu fungsi seni dalam mengonsep karya seni. Mengonsep karya seni juga berarti memperhatikan pertimbangan fungsi dari seni. Apakah seni akan dibuat untuk memenuhi fungsi aplikatif atau menyelesaikan suatu permasalahan sehari-hari yang konkret, atau hanya dibuat berdasarkan keindahannya saja, atau justru ingin menghibur banyak orang. Pertama, yaitu garis. Menurut jenisnya, garis dapat dibedakan menjadi garis lurus, lengkung, panjang, pendek, horizontal, vertikal, diagonal, berombak, spiral, dan lain-lain. Kesan yang ditimbulkan dari macam-macam garis yang berbeda-beda. Misalnya garis lurus berkesan tegak dan keras, garis lengkung berkesan lembut dan lentur, garis patah-patah berkesan kaku, dan garis spiral berkesan lentur. Sedangkan menurut wujudnya, garis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu garis nyata. Garis nyata merupakan garis yang dihasilkan dari coretan atau goresan lengkung. Dua, garis semu merupakan garis yang muncul karena adanya kesan pada bidang warna atau ruang. Dua, bidang. Bidang merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk, sehingga membentuk bidang yang melingkupi dari beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi panjang dan lebar, serta memiliki ukuran. Tiga, bentuk. Bentuk juga dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu bagian A, bentuk geometris. Bentuk geometris merupakan bentuk yang terdapat pada ilmu ukur, meliputi bentuk kubistis, contohnya kubus dan balok. Bentuk silindris, contohnya tabung, kerucut, dan bola. Bentuk non-geometris. Bentuk neogeometris merupakan bentuk yang meniru bentuk alam, misalnya manusia, tumbuhan, dan hewan. 4. Ruang. Ruang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ruang dalam bentuk nyata, misalnya ruang pada kamar, ruang pada patung, ruang dalam bentuk khayalan atau ilusi, misalnya ruangan yang berkesan dari sebuah lukisan. 5. Warna. Warna berkesan yang timbul oleh pantulan cahaya mata disebut dengan warna. Tekstur. Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada suatu karya seni rupa. Setiap benda mempunyai sifat permukaan yang berbeda. Tekstur dibedakan menjadi tekstur nyata dan tekstur semu. Tekstur nyata adalah nilai rabah yang sama antara penglihatan dan rabahan, sedangkan tekstur semu adalah kesan yang berbeda antara penglihatan dan perabaan. 7. Gelap terang. Suatu objek bisa melihat intensitas cahaya yang berbeda pada suatu bagiannya. Demikian pula dengan karya seni rupa. Seperti lukisan, pemandangan alam, adanya perbedaan intensitas cahaya akan menimbulkan kesan yang mendalam. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Prinsip-prinsip seni rupa. Terdapat beberapa prinsip dalam menyusun komposisi atau bentuk karya seni rupa. Yang pertama yaitu kesatuan. Kesatuan adalah pertautan bagian-bagian dari sebuah karya seni rupa. Kesatuan merupakan prinsip yang utama yang dimana unsur-unsur seni rupa saling menunjang satu sama lain dalam membentuk seni rupa, saling membentuk komposisi yang bagus dan serasi.
Yang kedua yaitu keselarasan. Keselarasan adalah hubungan kedekatan unsur-unsur yang berbeda baik dalam bentuk, warna maupun untuk menciptakan keselarasan. Yang ketiga yaitu penekanan. Penekanan adalah kesan yang diperoleh karena adanya dua unsur yang berlawanan. Perbedaan yang mencolok pada warna, bentuk, dan ukuran akan memberikan kesan yang tidak monotong. Yang keempat yaitu irama. Irama adalah pengulangan satu atau beberapa unsur secara teratur dan terus-menerus. Yang kelima yaitu gradiasi. Gradasi adalah penyusunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna yang secara berunsur-unsur. Yang keenam yaitu proporsi atau kesebandingan, yaitu membandingkan bagian-bagian satu dengan bagian lainnya secara keseluruhan. Yang ketujuh yaitu keserasian. Keserasian merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan unsur-unsur seni rupa walaupun berasal dari berbagai bentuk yang berbeda. Yang kedelapan yaitu komposisi. Komposisi adalah menyusun unsur-unsur seni rupa dengan mengorganisasikannya menjadi susunan yang bagus, teratur, dan serasi. Yang kesembilan yaitu keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah kesan yang didapat dari suatu susunan yang diatur sedemikian rupa sehingga terdapat daya tarik yang sama pada tiap sisi susunan. Yang ke-10 yaitu aksentuasi. Aksentuasi adalah unsur yang sangat menonjol atau berbeda dengan unsur-unsur yang ada di sekitarnya. Yang kedua, unsur utama yang paling pokok ada dalam seni tari adalah gerak tubuh manusia yang sama sekali lepas dari unsur ruang dan waktu dan tenaga. Tari adalah keindahan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan berbentuk gerak tubuh yang diperluas melalui estetika. Adapun unsur-unsur seni tari, yang pertama yaitu gerak yang terdiri dari watak, refleks maupun spontan. Yang kedua iringan yang terdiri dari iringan internal dan iringan eksternal. Yang ketiga tata usaha, dan yang keempat tema. Yang kelima itu tempat dan panggung. Selanjutnya seni teater dan drama. Seni teater adalah seni yang kompleks, artinya dapat bekerja sama dengan cabang seni lainnya. Di Indonesia ada dua teater, di antaranya adalah teater tradisional. Teater tradisional adalah bentuk pertunjukan yang pesertanya dari daerah setempat karena kondisi dengan adat istiadat sosial masyarakat dan geografis masing-masing daerah. Contohnya, Lukdur dari Surabaya, Ketoprak dari Jakarta, Lenong dan Topeng Belantik dari Betawi. Selanjutnya ciri-ciri teater tradisional. Satu, pementasannya yang panggung terbuka, lapangan halaman rumah. Yang kedua itu pementasan sederhana. Yang ketiga, ceritanya turun-temurun. Yang kedua, teater modern. Teater modern adalah ceritanya bahan dari kejadian-kejadian sehari-hari atau karya sastra. Contohnya drama, sinetron, dan film. Selanjutnya bagian G, dampak dari seni. Yang pertama itu dampak positif, yaitu melestarikan nilai-nilai leluhur. Selanjutnya menimbulkan solidaritas bermasyarakat, mengajarkan etika pada masyarakat, meningkatkan perekonomian rakyat, menenteramkan kehidupan bermasyarakat. Dampak negatif, munculnya karya seni yang melanggar etika, dalam kurung pornografi. Kedua, melunturkan nilai-nilai tradisional akibat globalisasi budaya dan munculnya keragaman seni sehingga munculnya konflik. Terima kasih.